Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ayah bunda dan anak-anak sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur sekali kita bisa bermuajahah, bersilaturahmi meskipun hanya tatap maya. Insyaallah dengan bersilaturahminya kita dan insyaallah nanti ada belajarnya juga adalah bagian dari ikhtiar kita untuk menjadi insan yang beriman dan selalu menuntut ilmu. Allahumma amin. Ayah bunda dan anak-anak sekalian, sebelum Ustadz masuk ke materi, Ustadz ucapkan selamat kepada Nanda sekalian semua yang telah naik kelas. Yang TK sudah kelas 1 naik kelas 2 naik kelas 3 dan seterusnya. Ustadz ucapkan selamat. Semoga dengan naik kelasnya kalian akan makin semangat belajar, makin tekun untuk menuntut ilmu, dan tentunya harapannya kalian akan makin pinter, makin solih, makin berbakti pada orang tua, dan nantinya akan jadi insan yang bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi agama, dan insya Allah akan bermanfaat pula bagi nusa dan bangsa. Allahumma amin. Nah, pada kesempatan yang baik ini Ustadz akan sharing tentang suatu amalan yang sepertinya ringan namun memiliki keutamaan yang luar biasa. Saking luar biasanya amalan ini sampai-sampai Rasulullah berwasiat kepada Abu Hurairah, salah satu sahabat istimewa, agar jangan meninggalkan amalan ini. Nah, amalan apa itu? Betul, sholat duha. Nah, mengapa sholat duha begitu istimewa, begitu banyak sekali fadilahnya? Nah, akan kita saksikan apa saja fadilah dari sholat duha dalam slide berikut ini. Keutamaan sholat duha diantaranya yaitu yang pertama, pahala seperti sedekah 360 kebaikan. Sebuah riwayat menyebutkan, di setiap sendi seseorang dari kamu terdapat sedekah. Setiap tasbih sedekah, tahmid sedekah, tahlil sedekah, takbir sedekah, menyeru kebaikan sedekah, mencegah kemungkaran sedekah, dan 2 rakaat duha sebanding dengan pahala semua itu. Yang kedua, kebutuhannya akan dicukupi. Sebuah riwayat lagi menyebutkan, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai anak Adam, cukuplah bagiku 4 rakaat di awal hari, maka aku akan mencukupimu di sore hari. Terus yang ketiga, meraih ghanimah atau keuntungan. Nah, ini panjang hadisnya, silahkan disimak sendiri ya. Intinya, jadi setiap kita berperang itu kan menginginkan kemenangan dan ingin segera pulang. Nah, orang yang sholat duha itu seperti orang yang berperang terus cepat pulang dan mendapat kemenangan yang besar. Oh, luar biasa itu. Jadi kita tidak perlu susah payah perang, namun mendapat pahala orang yang mendapat rampasan perang atau ghanimah. Yang keempat, mendapat rumah di surga. Siapa yang sholat duha 12 rakaat, Allah akan membuatkan untuknya sebuah istana yang terbuat dari emas di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nomor 5, pahala haji dan umroh. Barang siapa mengerjakan sholat fajar subuh berjamaah, kemudian ia duduk mengingat Allah hingga terbit fajar, lalu ia sholat 2 rakaat duha, ia mendapat pahala seperti pahala haji dan umroh sempurna. Yang keenam, menggugurkan dosa. Jadi barang siapa yang menjaga sholat duha, maka dosa-dosanya diampuni walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Nah, jadi sebagai manusia tentu kita tidak luput dari salah dan dosa. Nah, dengan sholat duha ini insya Allah Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita. Nomor 7, dibuatkan pintu khusus di surga.
Sesungguhnya di surga ada salah satu pintu yang dinamakan pintu duha. Bila datang hari kiamat, malaikat penjaga surga memanggil, "Mana ia yang melazimkan sholat duha? Inilah pintu kalian. Masukilah dengan kasih sayang Allah." Nah, demikian tadi nak, fadilah atau keutamaan sholat duha. Banyak sekali. Nah, karenanya yuk kita berusaha melazimkannya. Apalagi ini waktu duha itu panjang. Jadi dalam hadis tadi disebutkan bahwa waktu duha itu ketika sesaat setelah matahari terbit. Dalam riwayat lain disebutkan ketika anak unta mulai merasa kepanasan. Nah, itulah awal waktu duha. Nanti sampai menjelang waktu zuhur, ya sekitar setengah 12. Jadi panjang sekali waktu sholat duha itu, insya Allah dari sekitar setengah 8 sampai setengah 12. Karenanya jika kita ya sungguh-sungguh, insya Allah tidak sulit untuk melazimkan sholat duha ini. Terus bagaimana, berapa rakaat sholat duha itu? Nah, di fadilah tentang mendapat rumah di surga tadi disebutkan 12 rakaat. Di riwayat lain ada yang menyebutkan 2 rakaat, ada yang 4 rakaat. Jadi secara umum sholat duha itu prinsipnya rakaatnya genap, minimal 2, maksimal 12 rakaat, yang masyhur seperti itu. Terus apa 2 rakaat salam atau 4 rakaat salam? Nah, boleh dua-duanya. Artinya 2 rakaat langsung salam boleh, 4 rakaat salam juga dipersilahkan. Nah, itu ya. Terus untuk cara-caranya sholat duha bagaimana? Nah, untuk tata cara sholat duha seperti sholat-sholat lain pada umumnya. Jadi takbir, terus doa iftitah, al-fatihah, surat-surat pendek atau surat-surat yang ada dalam Al-Quran, terus ruku, iktidal, sujud, terus dan sebagainya. Ya, tadi sampai rakaat genap 2 atau 4. Terus surat yang dibaca apa? Boleh bebas. Yang masyhur itu rakaat pertama surat Asyam, rakaat kedua surat Ad-Duha. Nah, untuk rakaat-rakaat selanjutnya dipersilahkan bebas. Nah, untuk tata cara persisnya insya Allah nanti akan Ustadz contohkan, dan nanti pada hari berikutnya insya Allah kita akan mempraktekkannya. Oke, siap? Insya Allah kita akan segera mempraktekkan sholat duha. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, kita akan praktek sholat duha 2 rakaat. Namun karena bacaannya sama, rakaat pertama dan kedua, Ustadz hanya praktek 1 rakaat. Jadi nanti Ustadz 1 rakaat langsung at-tahiyat. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini minal khataaya kama yunakkat thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khataayaya bil ma'i wal thalji wal barad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Allahu Akbar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahu Akbar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Allahu Akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Allahu Akbar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli.
Allahu Akbar. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, demikian praktek sholat dari Ustadz. Untuk selanjutnya doa sholat duha. Silahkan kalian angkat kedua tangannya agar lebih berkah, lebih sunnah. Jadi setiap berdoa kita usahakan mengangkat tangan seperti itu yang dituntunkan oleh Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'ahrijhu wa in kana mu'siran fayasirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqaribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadakas salihin. Nah, demikian doa salat duha dari Ustadz. Selamat mempraktekkan. Insya Allah jika kita sungguh-sungguh tidak sulit untuk melazimkan sholat duha ini, dan jika kita benar-benar melazimkannya, insya Allah keutamaan-keutamaan yang ada pada sholat duha yang sudah Ustadz sampaikan di depan akan kita dapatkan. Allahumma amin. Demikian dari Ustadz, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.